Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kami akan mempresentasikan beberapa materi yang sudah diajarkan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan gambaran industri. PT Karoma Jabar adalah salah satu pemasok spare part. Perusahaan ini melindungi kepentingan pelanggan dengan menjual secara eksklusif ke project plan, penjualan, dan servis spare part. Perusahaan ini memiliki pengetahuan dan perawatan yang luar biasa. Lalu ada profil perusahaan. PT Karoma Jabar adalah salah satu pemasok spare part filter, instrumen, mekanikal, dan alat pemadam api kebakaran yang didukung oleh CV Muda Karya Jaya dan bagian penggantian yang berkualitas. Lalu ada visi misi perusahaan. Visinya adalah berkembang dengan memberikan pengalaman yang bermanfaat bagi mitra bisnis dan karyawan kami melalui komitmen untuk perbaikan, peningkatan berkelanjutan, dan mengembangkan hubungan yang saling menguntungkan dalam lingkungan yang menyenangkan dan dipenuhi rasa hormat. Lalu ada misinya, yang pertama adalah memberikan pelayanan terbaik bagi klien dan partner bisnis. Yang kedua ada menjalin kerjasama yang baik dan solid serta seluas-luasnya dengan klien dan partner bisnis. Lalu yang terakhir ada menciptakan sistem dan standar-standar yang berkualitas dalam pelayanan. Lalu ada profil narasumber. Bapak Agustinus Junaidi Nasution adalah salah satu direktur utama bagian pengadaan barang di PT Karoma Jabar. Beliau lahir di Cimahi 12 Juni 1968. Beliau telah bekerja di PT Karoma Jabar selama 13 tahun hingga saat ini. Lalu ada teori dan analisa yang kami akan presentasikan. Yang pertama ada isu-isu budaya dan lingkungan organisasi, praktik manajemen di lingkungan global, teori tanggung jawab dan etika manajemen, pengambilan keputusan, resum artikel perekrutan karyawan, dan komparasi dengan perusahaan narasumber, dan terakhir ada pemimpin organisasi atau perusahaan. Yang pertama ada isu-isu budaya dan lingkungan organisasi. Teori salah satu pandangan terhadap sistem manajemen organisasi adalah pandangan simbolis yang berarti kegagalan maupun keberhasilan suatu organisasi bergantung kepada lingkungan maupun budaya organisasinya. Lalu analisa yang kami dapatkan dari PT Karoma Jabar adalah mereka menggunakan pandangan simbolis karena setiap karyawan yang bekerja di PT Karoma Jabar terlibat dalam jalannya kelancaran di dalam perusahaan dan berkomitmen dalam pekerjaannya. Dan jika pekerjaan berinisiatif bebas dilakukan, pekerjaan tidak akan berjalan dengan semestinya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Andini. Baik, terima kasih kepada Pipit atas waktunya. Saya akan menjelaskan tentang teori praktik manajemen di lingkungan global. Menjadi global adalah hal yang kebanyakan organisasi ingin lakukan karena perusahaan-perusahaan yang beroperasi di banyak negara telah mengalami pertumbuhan penjualan dan probabilitas yang secara signifikan, sebesar 2 kali lebih tinggi daripada perusahaan domestik saja. Salah satu dari 4 perspektif global yaitu pandangan geosentris, sebuah pandangan berorientasi dunia yang berfokus untuk menggunakan pendekatan orang terbaik dari sentero dunia. Analisa praktik dari manajemen di lingkungan global oleh PT Karomah Jabar yaitu memiliki pandangan geosentris, karena mereka melakukan pemanfaatan peluang ekspor, impor, patungan, dan lisensi sebagai pembentukan preventif dalam bersaing di dunia bisnis. PT Karomah Jabar merupakan perusahaan multidomestik yang masih beroperasi hanya di satu pusat dan memiliki cabang usaha. Namun perusahaan tersebut bergerak secara internasional. Tantangan yang dirasakan oleh PT Karomah Jabar adalah terdapat banyak perusahaan yang memiliki kinerja yang luas serta mendunia. Kondisi seperti ini mendorong perusahaan global lainnya untuk memikirkan strategi yang harus diterapkan agar mengembangkan keunggulan bersaing yang berkesinambungan. Seringkali strategi tersebut membuat PT Karomah Jabar menjadi lebih hebat, lebih fleksibel, dan lebih terfokus dalam menyediakan barang dan jasa yang lebih efektif kepada konsumen yang bermacam-macam di dunia. Banyak kegagalan yang pernah dialami oleh PT Karomah Jabar, seperti kekurangan barang maupun kekurangan biaya reproduksi. Yang ketiga yaitu ada teori tanggung jawab dan etika manajemen. Perilaku etis merupakan prinsip, nilai, dan keyakinan yang mendefinisikan tindakan yang benar dan yang salah.
Cara mendorong perilaku etis dan yang pertama seleksi karyawan atau organisasi yang satu visi, lalu menjalankan kode etik dan peraturan keputusan. Kepemimpinan manajemen tingkat atas harus sinkron dengan yang lain. Setelah itu tujuan pekerja dan penilaian kinerja, ada audit sosial independen, yaitu adanya penilaian berkala secara acak dengan tujuan pengecekan apakah perusahaan tersebut sudah melakukan perbuatan yang dianggap etis sesuai dengan kode etik. Dan yang terakhir, adakan pelatihan etika. Selanjutnya, analisa akan dibacakan oleh Nada Sakila. Kepada Nada Sakila, dipersilakan. Terima kasih Andini Putri Mahdi atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisa tanggung jawab dan etika manajemen. Analisa yang kami dapat dari PT Karoma Jabar adalah cara PT Karoma Jabar mendorong perilaku etis, yaitu dengan cara menegur karyawan tersebut, dan jika sudah melewati batas, karyawan tersebut akan diberikan SP atau mungkin bisa dipecat. PT Karoma Jabar memiliki pelatihan etika yang sangat mudah untuk diperagakan, yaitu dengan melakukan hubungan yang baik dengan sesama rekan kerja ataupun pelanggan yang memesan barang di PT Karoma Jabar, agar bisa menguntungkan satu sama lain dan juga menjaga nama baik dari perusahaan. Sedangkan dalam kegiatan penilaian kinerja karyawan, perusahaan ini memiliki metode MBO atau Management by Objectives. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teori pengambilan keputusan. Ada 4 persepsi tentang bagaimana manajer mengambil suatu keputusan dari suatu perusahaan. Salah satunya yaitu mengambil keputusan secara rasionalitas, yaitu manajer akan membuat pilihan dengan logis dan konsisten untuk memaksimalkan nilai. Seorang manajer juga memiliki gaya berpikir yang berbeda pada saat mengambil keputusan. Salah satunya adalah linear yang menggunakan data serta fakta eksternal dan memproses informasi melalui pemikiran yang rasional dan logis. Pengambilan keputusan yang efektif akan menentukan bagaimana kinerja organisasi itu agar kedepannya bisa menjadi evaluasi diri. Selanjutnya ada analisa dari pengambilan keputusan. Analisa yang kami dapat dari PT Karoma Jabar ini adalah PT Karoma Jabar memiliki persepsi mengambil keputusan secara rasionalitas, yaitu manajer akan membuat pilihan yang logis dan konsisten untuk memaksimalkan diri, seperti konflik dalam pekerjaan yang melibatkan sesama karyawan dapat diselesaikan melalui HRD atau Human Resource Department sebagai penengah. Namun untuk secara kekeluargaan sangat kecil kemungkinan karena dapat mengganggu profesionalisme dalam pekerjaan. Dan jika terjadi kesalahan ataupun kerusakan material oleh karyawan, dapat dikenakan sanksi, yaitu ganti rugi, agar tidak menimbulkan kerugian dalam perusahaan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Andika. Baik, terima kasih Nada atas waktunya. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai resum artikel perekrutan karyawan dan juga komparasi dengan perusahaan narasumber yaitu PT Karoma Jabar. Melalui resum artikel perekrutan karyawan dari PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk yang merupakan perusahaan jamu tradisional dan farmasi yang dalam proses produksinya menggunakan mesin-mesin mutakhir. Namun dengan seiringnya berjalan waktu, tentu perusahaan tersebut membutuhkan banyaknya karyawan. Berikut adalah salah satu gambaran yang akan dilakukan pekerja sebagai asisten produk manager yang akan membantu kinerja manajer produk, yaitu adalah dapat menyusun strategi pemasaran dan merencanakan marketing research, bekerja sama dengan media pemasaran, membantu dalam persiapkan event, dan mengurus administrasi dengan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah usia maksimal 30 tahun, pendidikan minimal S1 studi marketing atau marketing bisnis, dan lain sebagainya. Pun ada pula analisa komparatif dari perekrutan karyawan oleh perusahaan narasumber yaitu PT Karoma Jabar, yang dimana dalam perekrutan karyawan baru di perusahaan tersebut, sebagai calon karyawan harus bisa mudah beradaptasi dengan lingkungan baru, memiliki sifat yang jujur, dapat menjaga hubungan baik antar karyawan, profesional dalam bekerja, dan yang terpenting adalah sangat bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Nah, kriteria-kriteria di atas harus dimiliki oleh para pelamar kerja ataupun calon karyawan perusahaan karena seorang karyawan harus mudah beradaptasi karena harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Selanjutnya ada
teori pemimpin organisasi atau perusahaan, yang dimana pemimpin organisasi tersebut adalah manajer perusahaan. Manajer harus memiliki motivasi dan juga energi yang tinggi, yang kemudian akan diarahkan dan berkelanjutan menuju tercapainya tujuan kepada karyawannya. Oleh karena itu, manajer memiliki peran penting dalam motivasi karyawan. Tentang bagaimana cara manajer dalam motivasi para karyawannya, yaitu teori X dan Y dari McGregor, di mana teori X merupakan teori negativitas dan teori Y memiliki pandangan positif yang mengasumsikan bahwa karyawan menikmati pekerjaan, mencari dan menerima tanggung jawab, dan juga mempraktekkan pengetahuan diri. Nah, teori Y ini diaplikasikan oleh PT Karoma Jabar sebagai perusahaan narasumber, yaitu PT Karoma Jabar memiliki pandangan yang positif yang mengasumsikan bahwa karyawan menikmati pekerjaan, mencari dan menerima tanggung jawab, dan mempraktekkan pengetahuan diri. Ada pula cara-cara yang dilakukan oleh PT Karoma Jabar adalah menjadi pendengar yang baik dalam hubungan di perusahaan antara atasan dan bawahan. Tentu juga kita harus memiliki komunikasi yang lancar dan baik. Kadang jika ada keluhan dari karyawan, baiknya kita mendengarkannya, karena karyawan juga sama seperti manusia lainnya, ingin didengarkan dan ingin dihargai pendapatnya. Ada pula cara terakhir yang dilakukan adalah memberikan reward dan penghargaan untuk meningkatkan motivasi dari karyawan PT Karoma Jabar. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh Alzandra. Baik, terima kasih Andika atas waktunya. Kita masuk ke sesi kesimpulan. PT Karoma Jabar menggunakan pandangan simbolis karena mengenai beberapa isu-isu budaya organisasi adalah di dalam tantangan dan keterlibatan. Setiap karyawan yang bekerja di Karoma Jabar terlibat dalam jalannya kelancaran di dalam perusahaan dan berkomitmen dalam pekerjaannya. Lalu PT Karoma Jabar memiliki pandangan geosentris karena mereka melakukan pemanfaatan peluang bisnis melalui ekspor, impor, patungan, dan lisensi sebagai bentuk preventif dalam bersaing di dunia bisnis. Lalu selanjutnya, cara PT Karoma Jabar dalam kegiatan penilaian kinerja karyawan. Perusahaan ini memiliki metode MBO atau Management by Objective, serta menerapkan metode SMART, yaitu spesifik, measurable, achievable, realistic, dan time sensitive. Next. PT Karoma Jabar memiliki persepsi mengambil keputusan secara rasionalitas, seperti konflik antar karyawan diselesaikan melalui HRD atau Human Research Department. Pengambilan keputusan dalam menanggapi masalah tersebut dengan cara linear, yaitu untuk menyesuaikan tim HRD dalam membenahi lingkungan kantor. Lalu selanjutnya, pada PT Karoma Jabar, jika kita ingin menjadi karyawan di perusahaan ini, maka seorang calon karyawan harus bisa mudah beradaptasi dengan lingkungan baru, memiliki sifat yang jujur, dapat menjaga hubungan baik antar karyawan, profesional dalam bekerja, dan yang terpenting adalah sangat bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Lalu yang terakhir, PT Karoma Jabar memotivasi para karyawan adalah teori Y, karena yang dilakukan oleh perusahaan adalah menjadi pendengar yang baik. Atasan dan bawahan tentu harus memiliki komunikasi yang lancar dan baik, lalu memberikan reward atau penghargaan. Saran dari kelompok kami untuk PT Karoma Jabar adalah terlibat beberapa kegiatan sosial agar bisa menambah klien atau pelanggan di saat sedang mengikuti kegiatan sosial. Lalu mempertahankan lingkungan dan budaya perusahaan yang sudah sangat baik, agar perusahaan bisa terus semakin sukses dan semakin menarik banyak pelanggan untuk membeli barang di PT Karoma Jabar. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.